Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, pada hari ini kita akan melanjutkan pembahasan tentang Ghazwatul Badar, di mana perang Badar ini terjadi pada tanggal 17 Ramadan pada tahun kedua Hijriah, tepatnya pada hari Jumat. Dan sekarang kita berada di hari Jumat tanggal 16 Ramadan. Ini satu hari Hamin satu dari berkecamuknya perang Badar. Setelah kemarin kita menjelaskan berbondong-bondongnya para musyrikin untuk menuju Badar memerangi Rasul sallallahu alaihi wasallam, serta hasil mubes yang dilaksanakan oleh Rasul beserta para sahabatnya yang menyimpulkan mereka akan tetap berangkat di bawah komando Rasul sallallahu alaihi wasallam. Maka mereka para muslimin pergi ke Badar, lembah Badar itu nama suatu lembah. Sallallahu alaihi wasallam berangkat Badar ini hanya membawa peralatan yang seadanya saja, hanya tidak lengkap. Kudanya hanya beberapa ekor, hanya 70 ekor. Kemudian kudanya hanya ada yang bilang 2, ada yang bilang 3, gak lebih dari situ. Sehingga dikatakan perjalanan ke Badar ini untanya ditunggangi gantian ditunggangi sampai 3-4 orang. Saking daripada minimnya peralatan perang yang dibawa oleh pasukan tentara muslimin. Berbeda dengan tentara orang musyrikin dengan perlengkapan yang sangat lengkap. Hingga dikatakan kuda-kuda yang mereka tunggangi bukan hanya banyak, tetapi kudanya dipenuhi dengan baju besi. Jadi kalau kudanya tidak telanjang lah, kudanya tidak diberi baju besi juga, bukan hanya orangnya, bahkan kudanya saja diberi untuk baju besi. Saking dari lengkapnya peralatan perang yang dibawa oleh tentara yang berjumlah 950, bahkan yang 1000 itu melawan 313. Masya Allah. Rasulullah SAW bersama 313 pasukannya pergi kepada lembah Badar. Beliau bersabda pada saat itu, absiru wa abshiru, mari kita berangkat dan ambil kabar gembira. Apa? Wallah ka'annil an anzuru ila masari'il qaum. Demi Allah, saat ini saya seakan-akan melihat para musuh-musuh tergeletak, bergelimpangan para musuh-musuh. Di Badar ini beliau berhenti di suatu tempat di mana untuk persiapan untuk dijadikan base camp. Kemudian ada satu sahabat bilang kepada Rasul SAW, namanya Habab bin Munzir. Habab bin Munzir bilang kepada Rasul, ya Rasul, amanzilan anzalakahullah, ini tempat memang diperintahkan apakah diperintahkan oleh Allah kita diam di sini? Am huwar ra'yu wal harb wal makidah, atau ini hanya siasat perang atau pendapat panjenengan atau hanya strategi perang saja? Rasul menjawab, ya, ini adalah siasat perang saja, hanya strategi saja. Kenapa? Menurut saya Rasul mohon izin matur, ini tidak baik untuk dijadikan suatu base camp di sini. Kenapa ya Habab bin Munzir? Ini tempat jauh dengan sumur, ini tempat jauh dari perairan. Kita usahakan kita nge-base camp di tempat di mana kita dekat dengan sumur, kemudian di situ tuh ada sumur, kita dekati itu sehingga kita kuasai perairan di peperangan, sehingga kemungkinan kecil dari orang-orang musyrik mendapat air, karena kita juga membutuhkan air. Kita buat kolam di situ dan semacamnya. Maka Rasul menjawab, ini ide yang bagus. Baik, kita pindah ke sana. Ini sosok pemimpin yang beliau tidak merasa sombong dengan kepemimpinannya, tapi masih mendengarkan rakyat-rakyat bawahannya usulan-usulan yang membangun daripada untuk siasat peperangan yang lebih baik. Ini kemudian Rasulullah berpindah ke situ untuk siasat di dalam menguasai air. Sehingga sahabat Sa'ad bin Mu'adz mengusulkan untuk membangun askar atau membangun asyiri, atau dikenal dengan kemah militer atau pos militer atau base camp dan semacamnya, untuk dijadikan base camp di situ. Akhirnya Rasul sallallahu alaihi wasallam membangun di sana bersama para sahabatnya. Kemudian kebetulan tanah yang ditempati itu kurang baik untuk dipijak. Di sini disebutkan wasala ila ardin sabiqah, tanah yang lembab, sehingga kalau
dibuat pijakan kurang baik. Sehingga berbeda dengan militernya atau tempat perkemahannya orang-orang musyrikin. Tanahnya sangat baik untuk dijadikan pijakan. Akhirnya dari sini fa'arsalallahu alaihim matara, kemudian turunlah hujan. Jadi turunlah hujan, sala minhul wadi, yang kemudian di situ terbasahi, kemudian fasyaribu wa tawaddau wa tasalu. Akhirnya terpenuhi semua hajat-hajat para muslimin. Mereka ada yang berminum, wudu dan mandi. Wa sana'ul hiyat wa mala'uha. Kemudian membangun kolam untuk dituangkan beberapa banyak air, dipenuhi dengan air-air. Kemudian karena tanahnya tadi kurang baik, akhirnya dituruni hujan. Ketika kering maka tanahnya menjadi baik, berkumpul. Di sini disebutkan labidatil ard, tanahnya menjadi berkumpul dan mengeras, dan yang asalnya berpencar-pencar dan tidak baik untuk dibuat pijakan, setelah turun hujan reda, kemudian tanahnya menjadi baik dan baik untuk dibuat pijakan, dibuat untuk berjalan. Berbeda tuh dengan tentara orang musyrikin. Kemudian saat turun hujan, deras hujan, kemudian setelah hujan reda, mereka fa'innal matar wahhala ardhum, menjadi melumpur, sehingga hatta saru la yastati'unal irtihal, sehingga mereka tidak bisa untuk tidak mampu dan sulit untuk berpijakan di sana. Ini sebagian daripada salah satu daripada keistimewaan di perang Badar dan tanda-tanda bukti keesaan Allah Subhanahu wa taala, kekuasaan Allah Subhanahu wa taala. Di sini wa misdaqu dzalik ini tersirat dalam satu firman Allah, yunazzilu 'alaikum minas sama'i ma'a liyutahhirakum bihi wa yudhhiba 'ankum rijaz syaitan wa liyarbita 'ala qulubikum wa yuthabbita bihil aqdam. Ini untuk wa yuthabbita bihil aqdam. Terus kemudian para muslimin berkemah di situ. Kemudian pada malam harinya di tanggal 17 Ramadan, malam Jumat. Tanggal 17 Ramadan. Sekarang 16 Ramadan, berarti nanti malam ini waktu pasnya. 17 Ramadan beliau di dalam kemah bersama dengan Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq yang menemani beliau. Beliau diceritakan selalu berdoa. Jadi berdoa dan berdoa. Banyak wiritan doa yang dibaca oleh beliau. Salah satu doa yang paling terkenal yang ini adalah ya Rabb in tuhlik hadil usbah falan tu'bada fil ardi abada. Ya Allah, kalau pada ini engkau kalahkan ini para pasukan, engkau tidak akan disembah selamanya di muka bumi ini. Akhirnya saking daripada Rasulullah ini bersungguh-sungguh dalam berdoa, tidak berhenti-henti dalam berdoa, ada rasa iba daripada Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu taala anhu. Beliau berkata dan sembari membeluk Nabi Muhammad, "Ya Rasulullah, jangan paksa dirimu. Ya Rasulullah, sudah cukup. Engkau tidak akan dikecewakan oleh Allah. Engkau akan ditepati janjinya oleh Allah Subhanahu wa taala." Kemudian singkat cerita, di keesokan harinya pada tanggal 17 Ramadan, yakni pada hari Jumat di pagi hari, Rasul sallallahu alaihi wasallam menyiapkan tentara perangnya, kemudian berbaris di situ. Ada satu kejadian di dalam barisan Rasul sallallahu alaihi wasallam, yaitu ketika Rasul sallallahu alaihi wasallam menyiapkan barisan, diluruskan tuh barisan para kaum muslimin, ada satu orang namanya sahabat Sawad ibn Aziyah. Sawad bin Aziyah ini pada saat itu barisannya kurang lurus, dia agak sedikit gak lurus dengan yang lain. Akhirnya Rasul sallallahu alaihi wasallam menyuruhnya lurus sembari untuk memukulkan tongkatnya kepada perutnya. Sawad ibn Aziyah. Di sini dikatakan fadharabahu bil qadib fi batnihi. Faqala lahu istaqim ya Sa'ad. Luruskan Sawad. Gimana kamu ini? Ini Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Makanya dikatakan di Maulid itu, di Barzanji atau di Maulid Diba itu, kalau beliau meluruskan saf-saf jemaah beliau saat sholat, itu kasufu fihim fil qital, bagaikan beliau meluruskan saf pada saat peperangan. Begitu kerasnya, begitu pada tegasnya ketika meluruskan saf, seperti perang juga seperti ketika saat menghadap Allah, yakni sholat. Lantas Sawad bin Sawiyah Aziyah ini bilang kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam, "Faqal auja'tani ya Rasulullah wa qad bu'ithta bil haqqi wal 'adl." Ya
ya Rasul, engkau telah menyakitiku, engkau telah memukulkan tongkatmu ke perutku, padahal engkau diutus bil haq wal adl, dengan penuh keadilan, kenapa menyakitiku? Ini pernyataan yang bikin geram semua semua sahabat pada saat itu. Fa'aqidni min nafsik, kalau gitu saya gak terima Rasul, saya ingin membalasnya. Geram, semakin geram di kondisi yang genting, dan dalam peperangan seperti itu adanya sahabat bilang begini kepada Rasulullah SAW. Namun ini akhlak Rasulullah, beliau diutus sebagai rahmah lil alamin, tidak mau dalam dirinya menzalimi orang lain. Kemudian apa Rasul? Apa yang kamu inginkan ya Sawad? Saya ingin membalasmu. Oke, sekarang pukullah perutku. Sawad bilang, ya Rasul, engkau memukul perutku, perutku gak beralas, tidak ada kain yang menutup, engkau masih ada, buka ya Rasul. Dibukalah alas kain penutup Rasulullah SAW di perutnya. Akhirnya tambah geram, semakin geram para sahabat melihat kelakuan si Sawad ini. Sahabat dalam keadaan genting berani-beraninya begitu pada Rasulullah SAW. Namun ini Rasulullah SAW, akhlak yang begitu mulia, pelajaran akhlak bagi kita semua. Kemudian faqashafa Rasul SAW an batnihi faqala istaqid ya Sawad, ini silakan ya Sawad. Fa'tanaqahu Sawad wa gabbada batnahu. Namun apa yang dilakukan Sawad? Sawad memeluk erat Rasulullah, kemudian menyentuh daripada kulit Rasulullah SAW yang mulia. Faqala alaihi salatu wassalam, Nabi bersabda, "Ma hamalaka ala dzalik?" Sawad, apa maksudmu ini? Apa yang mendorongmu untuk melakukan hal yang sedemikian? Faqala, "Ya Rasulullah, aradtu an yakuna akhirul ahdi ayyamassa jildi jilduka. Fada'alahu bi khairin." Jadi, ya Rasulullah, saya begini, ini peperangan begitu dahsyat. Ini pilihannya cuma dua, kalau gak mati ya hidup, mati ya hidup. Kan ini pilihannya taruhan nyawa. Jadi saya hanya ingin sekali, akhir daripada sentuhanku di dunia ini adalah kulitmu, jika memang nanti saya syahid di dalam peperangan. Jadi kulitku bersentuhan langsung daripada kulitmu yang mulia ya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Siapa yang tega untuk menyakiti engkau ya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Para sahabat semuanya begitu heran dan tercengang dengan kelakuan sahabat ini. Fada'alahu bi khairin. Akhirnya Rasul sallallahu alaihi wasallam mendoakan Sawad ini dengan doa yang baik. Hingga dikatakan bahwa Sawad termasuk dari syuhada Badar yang akhirnya mendapat predikat syahadah dari Allah Subhanahu wa taala. Setelah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mensejajarkan para pasukannya, mensterilkan pasukan, mengatur sebegitu baiknya beberapa pasukan kaum muslimin untuk menghadapi perang yang dahsyat ini. Maka di perang Badar ini ada beberapa kejadian, bahkan keanehan yang Allah turunkan kepada baginda Rasulullah SAW sebagai penolong daripada kaum muslimin. Hingga di dalam peperangan ini terjadi sekali banyak hal-hal yang di luar nalar manusia. Dan insya Allah karena perang Badar ini terjadi pada 17 Ramadan, maka insya Allah besok bertepatan di tanggal 17 Ramadan kita akan bahas tentang dahsyatnya, kemudian bagaimana berkecamuknya, serta keajaiban-keajaiban yang terjadi di perang Badar ini. Insya Allah besok bertepatan di 17 Ramadan pada tahun ini. Alhamdulillah, semoga ini menjadi bagian daripada bukti hujah sekaligus pengantar kita untuk berjuang di jihad Allah, berjuang di syariat Allah, serta menambah kecintaan kita pada Rasulullah SAW. Salam pecinta Rasul. Qum biidznillah.